juga sangat efektif digunakan sebagai fosil penunjuk umur. Melalui identifikasi foraminifera bentonik dan planktonik, diharapkan dapat diperoleh informasi mengenai karakteristik fosil dan umur lapisan batuan di daerah penelitian. Untuk lokasi penelitian ini berada di Sungai Cipaminggis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Secara regional, daerah ini termasuk ke dalam cekungan Bogor yang didominasi oleh batuan sedimen tersier. Satuan batuan yang menjadi fokus penelitian adalah formasi Cibulakan yang tersingkap di daerah penelitian dan menjadi objek utama dalam kajian biostratigrafi. Baik, pada saat ini kita akan membahas secara geologi regional tempat atau lokasi penelitian kita secara fisiografi dan tektonik termasuk ke dalam cekungan Bogor. Cekungan Bogor merupakan cekungan busur atau back arc basin yang termasuk terbentuk atau akibat aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia di selatan Pulau Jawa dan berkembang sejak Oligosen hingga Miosen. Daerah penelitian tersebut tersusun oleh batuan yang termasuk dalam formasi Cibulakan. Formasi ini didominasi oleh batu lempung, batu napal, batu gamping, batu pasir, dan batu lanau yang diendapkan pada lingkungan laut. Keberadaan fosil foraminifera juga dalam satuan batuan tersebut menjadi dasar analisis biostratigrafi kita untuk menentukan umur serta lingkungan pengendapan pada daerah penelitian tersebut. Next, selanjutnya kita akan membahas di slide kolom stratigrafinya. Berdasarkan hasil pengukuran stratigrafi yang sudah kelompok kita ambil, kita mendapati satuan batuan yang jumpai yaitu batu lempung dan juga batu gamping. Urutan litologi dari bagian bawah ke atas menunjukkan dua lapisan batu lempung yang kemudian diselingi dan ditutup juga oleh batu gampingnya. Yang dideskripsikan, batu lempung umumnya berwarna abu-abu hingga kecoklatan dan menunjukkan karakteristik sedimen berbutir halus. Sedangkan batu gamping memiliki warna lebih terang dengan kandungan karbonat yang tinggi. Pada beberapa interval pengamatan terdapat bagian yang tidak dapat diamati secara langsung karena tertutup aliran sungai Cipaminggis. Nah, sampel yang diambil dari masing-masing lapisan tersebut kita analisis menggunakan metode mikropaleontologi, khususnya identifikasi foraminifera planktonik, bentonik, kemudian ada hasil sayatan foraminifera besar. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menentukan umur batuan, lingkungan pengendapan, serta merekonstruksi sejarah geologi pada daerah tersebut. Nah teman-teman, kita lanjut ke yang bentonik foraminifera ya. Nah untuk yang di STA1 yang di top itu ada di Spiroplectyrella dentata tuh ada satu, Bolivina sp ada satu, Ammoniaceae f beckeri ada satu juga. Nah lanjut kita yang ke STA2 yang dimana itu di middle. Nah itu tuh ada di Spiroplectynella dentata 1, Cyclamina cancerata ada satu, Recurvoides contortus ada satu, Haplophragmoides constrictus ada satu, terus Jacuella acuta ada satu, terus Bolivena advena ada satu. Nah habis itu kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga tuh dimana udah pasti bottom dan di STA3. Nah di STA3 itu ada Recurvoides contortus ada satu, Haplophragmoides constrictus ada satu, Jacuella acuta ada satu, terus Epistoma caracola ada satu, Lenticula insulsa ada satu, Bolivina capdevilensis ada satu, habis itu Melonis affinis ada satu, Bolivina advena ada satu, Hyperamina elongata tuh ada satu, habis itu Nonionellina labradorica ada satu, Reticulophragmium acutidorsatum ada satu, Reticulophragmium amplexus ada satu. Mungkin namanya agak rumit kali ya teman-teman, tapi itu data dari kelompok kami yang kami berikan. Sekarang kita lanjut ke slide 8. Oke, kita lanjut ke slide 8, dimana slide 8 itu kita ngejelasin tentang interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Nah, berdasarkan asosiasi foraminifera planktonik dan bentonik yang teridentifikasi, batuan daerah penelitian diinterpretasikan terendapkan pada lingkungan laut terbuka, open marine, yang berhubungan langsung dengan perairan samudra. Analisis biostratigrafi menunjukkan umur batuan berkisar dari Miosen akhir hingga Pliosen awal, zona N17 sampai N19 menurut Blow 1969. Dan sementara itu,
Asosiasi foraminifera bentonik mengindikasikan lingkungan pengendapan Quaternaritic hingga batial, dengan paleobatimery yang didominasi oleh upper batial sampai middle batial, dan pada kedalaman sekitar 200 sampai 1000 meter. Secara keseluruhan, batuan di daerah penelitian diinterpretasikan terendapkan pada lingkungan laut dalam, deep marine, dengan kondisi perairan yang relatif stabil dan jauh dari pengaruh daratan. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah pengendapan. Berdasarkan analisis foraminifera, daerah penelitian awalnya diendapkan pada lingkungan laut dalam, yaitu middle batial hingga upper batial selama Miosen akhir. Lingkungan ini termasuk open marine atau laut terbuka dengan kedalaman sekitar 200 sampai 1000 meter. Seiring berjalannya waktu, sedimentasi terus berlangsung hingga Pliosen awal dan menyebabkan cekungan terisi oleh sedimen. Akibatnya, lingkungan pengendapan menjadi semakin dangkal dari middle batial ke upper batial hingga Quaternaritic. Oleh karena itu, sejarah pengendapan daerah penelitian menunjukkan adanya proses pendangkalan bertahap atau shallowing upward akibat pengisian cekungan. Terakhir kita ke kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis foraminifera, batuan di daerah penelitian mengandung asosiasi foraminifera planktonik dan bentonik yang digunakan untuk menentukan umur dan lingkungan pengendapan. Analisis biostratigraphy menunjukkan bahwa batuan berumur Miosen akhir hingga Pliosen awal atau zona N17 sampai N19. Lingkungan pengendapannya berada pada kondisi laut terbuka dengan paleobatimetri Quaternaritic hingga middle batial yang didominasi upper batial sampai middle batial. Secara umum, daerah penelitian menunjukkan tren pendangkalan bertahap akibat proses pengisian cekungan sedimen.